Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita kajian yang mendapatkan berkah, mendapatkan doanya para malaikat sebagai majelis ilmu yang diturunkan banyak berkah di dalamnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk mudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Terakhir insya Allah kita sudah mengkaji tentang perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang hasil akhirnya kemarin perjanjian Hudaybiyah itu sudah disepakati antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan utusan kafir Quraisy yang bernama Suhail. Sudah sepakat akan melaksanakan perdamaian, gencatan senjata. Jadi setelah perjanjian itu kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy tidak akan melakukan peperangan lagi selama 10 tahun. Jadi ini waktu yang sangat lama. Karena nanti usia Rasulullah juga tidak sampai 10 tahun. Jadi usia Rasulullah itu tidak sampai 10 tahun lagi. Karena usia Rasulullah itu hanya 63 tahun. Jadi ini perjanjian terjadi sekitar tahun 7 Hijriah. Kemudian tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tidak lama. Padahal perjanjiannya usianya 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu tidak boleh ada gencatan senjata. Loh, kalau begitu bagaimana itu Rasulullah apa tidak melanggar perjanjian? Karena Fathu Mekah kan terjadi tahun 10 ya. Fathu Mekah itu kan terjadi tahun 10 Hijriah. Nah, ini nanti ada kisah-kisah di antara itu. Jadi kita sisa waktu kita membahas sirah Nabi tinggal berapa tahun ini? Tinggal 3 tahun. Kanten 3 tahun ini. Berarti ini 1, 2, 3 kali pertemuan selesai nih mungkin. Pun selesai mungkin bar. Alhamdulillah tugas kula sampun bar, mungkin sing nglajengaken Ustadz Sauki. Mungkin kang nglajengaken Ustadz Nasir mungkin dalam pensiun. Yeah.
Insya Allah ini tinggal 3 tahun perjalanan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poinnya kemarin kita ulangi lagi supaya poin ini dipahami oleh jamaah ya yang tidak hadir kemarin, bahwa perjanjian ini intinya 10 tahun kafir Quraisy tidak akan memerangi orang-orang Islam, dan orang Islam juga tidak akan memerangi kafir Quraisy. Kemudian poin yang berikutnya, apabila ada orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, maka setelah perjanjian ini orang yang hijrah ini harus dikembalikan ke Mekah. Jadi harus dikembalikan ke Mekah. Nih, harus dikembalikan ke Mekah. Ini kita sih pripun nih, rada ya serapopo gitu ya. Tapi yang membuat kecewa kaum muslimin, poin yang berikutnya, kalau ada yang dari Madinah kemudian hijrah ke Mekah, maka ini tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, ini yang kemudian membuat sahabat mulai riuh ya, suaranya kok nggak adil perjanjiannya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Lah begitu perjanjian ini baru mulai didok, dereng didok kok nggih. Itu datang siapa kemarin? Abu siapa kemarin? Abu Jandal, kan? Abu Jandal. Seneng Abu Janda. Lek Abu Janda kan tokoh nasional niku, sing gawene gawe ontran-ontran niku. Gitu. Niku Abu Janda niku, gitu. Niku senengane damel sensasi. Niku Abu Jandal. Ini Abu Jandal. Abu Jandal ini anak dari Suhail Ibnu Amr yang sedang melakukan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki pas perjanjian lagi hampir disepakati, datang Abu Jandal. Nah kemudian Abu Jandal ini meronta-ronta karena diburu ternyata. Jadi selama dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu diburu dalam keadaan kakinya masih dirantai. Jadi kakinya itu masih membawa rantai. Berarti dia memang melarikan diri karena dirantai oleh keluarganya, oleh bapaknya Suhail Ibnu Amr. Kenapa dirantai? Karena dia menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh ikut hijrah. Pokoknya ditahan. Sampai seperti itu, Pak. Perlakuan orang-orang Quraisy terhadap keluarganya yang ketahuan masuk Islam, Dan maka kemudian minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Maksudnya ini tolong aku. Saya ingin bergabung di Madinah, saya berhijrah ingin bergabung di Madinah. Maka kemudian Suhail itu kemudian mengatakan seperti yang sudah kita ceritakan kemarin, ini orang pertama yang aku tuntut dari perjanjian yang kita sepakati gitu ya. Jadi orang pertama yang dituntut, berarti ini Abu Jandal ini adalah kaum muslimin yang pertama kali datang di Madinah dari Mekah saat perjanjian itu hampir disepakati. Hampir niku dereng disepakati pun hampir. Tapi kemudian Suhail pokoknya ngotot dengan argumentasinya bahwa ini orang pertama yang aku tuntut untuk membuktikan keseriusan Rasulullah dalam memenuhi janji. Jadi pokoknya ini yang pertama kami tuntut, Muhammad, kami tuntut. Bahkan bukan hanya itu, didatangi kemudian disakiti, ya dipukul. Itu si Abu Jandal ini oleh ayahnya. Maka kemudian Rasulullah mencoba melobi, ya kalau bisa ini jangan, biarkan Abu Jandal lolos ikut kami. Nggak bisa, Suhail nggak bisa. Lah Suhail ini memang orang yang ahli diplomasi,
pinter ngomong lah, pinter ngomong, ahli diplomasi, sehingga kemudian dia tetap menggunakan keahliannya ini untuk menekan Rasulullah SAW agar membiarkan Abu Jandal dibawa lagi ke Mekah dengan berbagai argumentasi. Kalau kamu tidak memenuhi syarat ini, maka perjanjian kita batalkan, kita nggak jadi damai. Nah, ternyata Rasulullah lebih mementingkan perdamaian, padahal ini sahabatnya sedang disakiti di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Jandal, sabarlah karena kami sedang melakukan transaksi perjanjian. Jadi ini disuruh untuk bersabar dengan apa yang terjadi, karena ini sudah menjadi komitmen Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Jandal diseret pulang, berteriak-teriak, dan kaum muslimin tidak bisa melakukan apapun karena Rasulullah tidak memperbolehkan. Rasulullah tidak memperbolehkan, jangan, biarkan, ini perjanjian sudah kadung disepakati. Maka kemudian Abu Jandal dibawa dan dia dimasukkan ke dalam penjara kembali oleh Suhail ibn Amr. Makanya Abu Jandal balik lagi dan dipenjara lagi. Kinten-kinten nggih boten namung dipenjara niku nggih. Mestine nggih selain dipenjara nggih disiksa supaya dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Nah, ini kemudian setelah itu Rasulullah SAW selesai, kemudian setelah perjalanan Suhail pulang bersama tawanannya, dan kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk kembali pulang ke Madinah sambil memerintahkan sahabat untuk menyembelih hadiyu, hewan korban. Nah, ini sahabat kemarin nggak mau, diperintahkan oleh Rasulullah sampai 3 kali tidak ada yang berangkat menyembelih hewan korban, sampai Rasulullah khawatir, takut dengan siksa Allah kepada para sahabat. Jadi khawatir, ini Rasulullah sudah memerintahkan 3 kali, kenapa ini sahabat ini tidak mau melakukan perintahnya Rasulullah SAW? Karena para sahabat itu masih shock. Orang shock itu kan ngoten niku, shock. Ya kok ngene gitu. Sampai Umar saja kemarin protesnya agak keras itu. Protesnya, kamu nabi, jenengan nabi loh, jenengan rasul, iya. Agama kita ini kan hak toh, iya. Mengapa kita mesti merendahkan diri sampai seperti ini? Jadi menurut Umar bin Khattab, pada saat perjanjian ini dibuat, itu kondisi kaum muslimin sedang dikalahkan, dihinakan, dan Rasulullah menyetujui semuanya ini, syarat-syarat ini semua disetujui oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah hanya mengatakan kepada Umar bahwa saya ini Rasulullah, hanya begitu. Artinya ingin memastikan bahwa saya itu melakukan ini bukan karena sekedar maslahat saja, tapi ini ada wahyu. Nah, ini kejadian seperti itu sampai akhirnya para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah pun mereka tidak mau menyembelih itu, dan kemudian masuk kamar Rasulullah, masuk kamarnya Ummu Salamah sambil Rasulullah takut. Jadi tangan Rasulullah itu menepuk-nepuk pahanya, menunjukkan Rasulullah khawatir jangan-jangan ini azab turun kepada para sahabat, karena para sahabat diperintahkan, Rasulullah tidak mau melaksanakan. Bukan marah kepada para sahabat, tapi khawatir kalau azab turun karena sahabat tidak memenuhi perintahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah masuk kamar kemudian bingung bagaimana ini sahabat itu ada yang mau gerak. Kemudian Ummu Salamah kemarin memberikan apa nih kok? Saran gitu. Memberikan saran, ya Rasulullah ngeten mawon pun jenengan mboten usah merintah sahabat. Jenengan pun medal mawon kalih napa menika nggih beto hadiyunya, dan kemudian jenengan sembelih di hadapan para sahabat. Rasulullah kemudian menyetujui usulnya Ummu Salamah ini, dan kemudian Rasulullah keluar, kemudian tidak ngomong apa-apa, mboten ngendikan napa-napa. Rasulullah niku langsung membawa
hewan kurban di hadapan para sahabat, dan kemudian Rasul langsung menyembelih hewan kurban itu dan mencukur rambutnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban itu, para sahabat kemudian, ternyata ini pulang betul. Ternyata ini perintahnya Rasulullah benar. Ternyata Rasulullah melakukan betul apa yang diperintahkan, menyembelih kurban. Padahal ini belum sampai melaksanakan haji, baru sampai Hudaybiyah, belum melaksanakan ibadah haji, tapi Rasulullah sudah memerintahkan menyembelih hewan kurban. Ini sudah shock itu. Tapi begitu Rasulullah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau kepada para sahabat, maka para sahabatnya kemudian beramai-ramai menyembelih hewan kurban yang sudah mereka bawa. Dan mereka ada yang mencukur rambutnya secara banyak, kemudian ada juga yang hanya sekedar memotong rambut. Sampai kemudian Rasulullah mengeluarkan sabdanya yang keberkahan atas mereka yang mencukur rambut. Sing motong ya Rasulullah. Sing motong rambut itu niku ora ditungak-tungakne gitu ya. Sampai kemudian minta diulang 3 kali, baru Rasulullah mendoakan yang sahabat-sahabat yang hanya sekedar memotong rambutnya, memangkas rambutnya. Inilah kejadiannya yang berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka setelah itu kemudian Rasulullah SAW pulang bersama para sahabat ke Madinah, dan berlakulah perjanjian itu disepakati selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun. Kemudian di antara kejadian-kejadian setelah itu ada banyak kejadian. Jadi setelah kejadian Abu Jandal, ya, ada lagi sahabat yang datang ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Ada sahabat yang datang namanya Abu Basir. Jadi Abu Basir itu juga datang ke Madinah. Kemudian dia minta perlindungan kepada Rasulullah SAW karena dia melarikan diri dari keluarganya dari Mekah menuju Madinah untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Tapi Rasulullah menolak. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Abu Basir ini sebagaimana Abu Jandal, ditolak, Pak. Ditolak. Kemudian ada 2 orang yang mengikuti Abu Basir. Jadi 2 orang yang diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengejar Abu Basir. Tapi mboten terkejar itu. Sampai Madinah itu mboten terkejar. Sampai kemudian ketika Abu Basir itu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian datang juga 2 orang ini, dan ketika minta perlindungan, Rasulullah mengatakan kepada Abu Basir bahwa kami telah melakukan kesepakatan. Kami telah melakukan kesepakatan dan kami tidak akan mungkin melanggar kesepakatan. Nih, maka kemudian Abu Basir diminta untuk kembali mengikuti 2 orang yang menyusulnya. Nah, maka kemudian Abu Basir nanti pulang dengan 2 orang ini. Kemudian ketika beristirahat di satu tempat, Abu Basir itu melihat 2 orang yang dari Mekah ini main pedangnya kan ditempatkan di pinggangnya begitu, kemudian kelihatan mengkilat. Kemudian Abu Basir bertanya kepada 2 orang itu, "Wah, kelihatannya pedangmu bagus banget," gitu ya. "Iya, ini pedang ini mungkin dilem terus keluar kesombongannya." Gitu. Maka kemudian, "Coba kalau boleh saya tak melihat pedangmu." Dan orang ini tidak curiga. Maka kemudian pedangnya diberikan kepada Abu Basir. Maka setelah diberikan, orang ini dibunuh oleh Abu Basir. Dibunuh, Pak. Jadi yang satu dibunuh, begitu melihat temannya yang satu ini dibunuh Abu Basir, yang satu melarikan diri, Pak. Melarikan diri menuju mana? Madinah. Kalau melarikan diri menuju Mekah masih jauh. Yang paling dekat menuju Madinah. Lari alim mau sifat kuping. Alim mau sifat kuping karena dia melihat bagaimana Abu Basir membunuh temannya di hadapan matanya. Dan dia yakin Abu Basir juga akan membunuh dirinya. Dan orang ini tahu dia bukan ahli perang, Abu Basir jago
perang. Ini yang dia ketahui. Maka kemudian orang ini melarikan diri. Abu Basir mengejar orang ini sampai di hadapan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika itu sedang bersama para sahabat di masjid. Kemudian Abu Basir datang. Bukan Abu Basir yang datang pertama sinten? Orang yang tadi takut itu. Orang ini datang dalam kondisi ketakutan. Begitu orang ini datang dalam kondisi ketakutan dari jauh, Rasulullah SAW sudah melihat. Orang ini sepertinya datang dalam keadaan sangat ketakutan. Itu Rasulullah melihatnya. Maka kemudian orang ini minta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, Abu Basir mengejarku, Abu Basir membunuh temanku, dan sekarang dia mengejarku akan membunuhku. Maka kemudian ternyata benar. Tidak lama kemudian Abu Basir datang dengan pedang terhunus, pedangnya kotos-kotos getih. Wah, ini guys, Rasulullah pun waduh, masalah itu. Niki masalah kan ini. Wong perjanjiannya apa? Tidak akan melakukan ini. Kalau sampai Rasulullah membiarkan Abu Basir tinggal di Madinah, masalah akan muncul. Maka kemudian Rasulullah melihat Abu Basir, dan Abu Basir paham dengan Rasulullah SAW apa yang dikatakan oleh Rasulullah di awal tadi. Maka kemudian ya Rasulullah, aku telah melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Maksudnya Abu Basir sudah melaksanakan perintah Rasulullah untuk berangkat pulang bersama dua orang itu. Aku telah melaksanakan apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Terus sekarang biarkan aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Basir untuk pergi dari Madinah. Pokoknya jangan tinggal di Madinah, karena Madinah negeri damai. Madinah sudah membuat kesepakatan dengan Mekah tidak akan melakukan peperangan. Maka kemudian Abu Basir pergi, tapi tidak pulang ke Mekah dan tidak bergabung dengan Madinah. Dia pergi di daerah antara Mekah dan Madinah. Jadi dia tinggal di satu tempat. Ada yang mengatakan Abu Basir tinggal di Hejaz ya. Kemudian di sana dia melakukan hal-hal yang membuat orang kafir Quraisy nanti berpikir berkali-kali untuk memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Jadi Abu Basir itu di tempat itu, Pak. Kemudian selalu mengganggu kafilah dagangnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi setiap ada kafilah dagang mau ke Sam, dihadang oleh Abu Basir itu. Dihadang, dirampok barangnya, Pak. Dirampok. Maka orang Madinah ini Indonesia Abu Basir. Dan kabar tentang Abu Basir ini akhirnya terdengar oleh kaum muslimin yang ada di Mekah. Wih, kalau begitu kita melarikan diri gabung dengan Abu Basir saja. Jangan gabung dengan Rasulullah, karena Rasulullah sedang melakukan perjanjian. Maka kemudian Pak, satu persatu kaum muslimin yang ada di Mekah itu melarikan diri dan mereka bergabung dengan Abu Basir. Kinten-kinten saya akeh apa saya didik ini? Saya akeh, Pak. Saya kathah dan semakin membuat kafir Quraisy takut. Semakin banyak koloninya Abu Basir ini, dan semakin banyak gangguannya terhadap orang-orang kafir. Lek teng kaum muslimin ganggu napa mboten? Nggih mboten. Nggih mboten. Ini, Pak. Ini merupakan hikmah di balik perjanjian 10 tahun itu. Termasuk Abu Jandal apa? Abu Jandal yang diseret pulang itu oleh ayahnya Suhail bin Amr. Itu akhirnya Abu Jandal itu berhasil melepaskan diri dari penjara, dan kemudian dia juga melarikan diri bergabung dengan Abu Basir. Nah, inilah efek dari perjanjian Hudaybiyah. Salah satu efeknya apa? Niki yang pertama kemarin yang jelas suku Khuza'ah ya, kemarin yang jumlahnya banyak itu kemudian langsung bergabung dengan kaum muslimin. Itu yang pertama. Itu efek
perjanjian Hudaybiyah, tanpa peperangan, tanpa perlu diplomasi sulit-sulit, Rasulullah sudah mendapatkan dukungan dari Khuza'ah. Karena suku Khuza'ah kemarin pemimpinnya itu dihina oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mengutus untuk negosiasi dengan Rasulullah. Ketika kemudian mengabarkan bahwa Muhammad itu hanya ingin haji, tidak akan melakukan peperangan, biarkan Muhammad masuk ke Mekah karena dia betul-betul hanya ingin berhaji. Yang kemarin itu Pak. Nah, maka kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kamu itu orang gunung, nggak tahu dengan strategi. Udah, kamu dihina lah. Intinya ini dihina pimpinannya. Maka kemudian pimpinannya ini mengancam orang-orang kafir Quraisy, sungguh bukan untuk ini aku melakukan perjanjian dengan kalian. Kalau kalian masih seperti ini, akan aku gerakkan pasukanku untuk memerangi kalian dan membuat kalian takluk dan kalian akan aku perbudak. Sampai seperti itu Pak, kata-katanya pemimpinnya itu. Akan aku perbudak. Maka kemudian ojo sampai kayak ngono. Ini orang kafir Quraisy takut itu. Maka akhirnya suku inilah yang kemudian pertama kali bergabung dengan Rasulullah begitu perjanjian Hudaybiyah ditandatangani. Nah, kemudian yang kedua, ini efek dari perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu pulang ke Mekah itu, ya, dari Mekah ke Madinah, itu diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab itu nggak tenang Pak selama pulang itu. Selama pulang itu Umar bin Khattab tidak tenang, terngiang-ngiang dengan pembicaraannya kepada Rasulullah SAW. Jadi mengapa saya tadi kok matur dengan Rasulullah begitu kasar, begitu keras, sampai gugat-gugat. Rasulullah masa terus ditakoni, jenengan Nabi. Itu kata-kata Umar yang membuat Umar takut Pak. Umar ketakutan sepanjang jalan itu diem terus di belakang sendiri ngamun, ojo aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian sepanjang jalan tuh Umar itu ngelamun gitu Pak. Ya Allah, ampuni aku. Beliau banyak meminta ampun kepada Allah karena kata-katanya itu. Dan yang lebih menyakitkan Umar, setiap Umar melihat Rasulullah tidak mau melihat ke arahnya. Oh, tambah loro ati nih. Tambah halut niku, tambah ngenes Umar niku. Wah, Rasulullah aja seperti itu ya. Nah, bismillah kemudian setelah perjalanan hampir sampai di Madinah, kemudian ada seseorang yang mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian mengatakan kepada Umar, kamu dipanggil oleh Rasulullah. Kena benar. Waduh, kena saya ini. Ngalamat ini saya akan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar mendatangi Rasulullah dalam keadaan takut jangan-jangan wahyu turun. Intinya wahyu itu menurut Umar berkaitan dengan apa yang dia lakukan kepada Rasulullah SAW. Oh, tenang, ini kena adab itu yang dikatakan Umar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, ini ada wahyu yang turun dan wahyu ini katanya harus dibacakan kepadamu mudiar. Ini kita ngono nih, masalah kena kan begitu. Umar tak aja Pak. Umar semakin takut, jangan-jangan ini betul. Ini yang diriwayatkan ya. Dan kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah, ternyata ini justru kabar gembira bahwa perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, dengan apa ini? Dengan orang-orang kafir Quraisy, itu bukan kekalahan. Allah ini menegaskan, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini para ahli tafsir hampir semuanya mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa
Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu menurut para sahabat ini kekalahan kaum muslimin, kekalahan Rasulullah. Tapi kemudian Allah menurunkan ayatnya, Inna fatahna laka fatham mubina. Begitu dibacakan ayat ini turun Pak, Umar sujud syukur, alhamdulillah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan kehendaknya Rasulullah, tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu Umar berjanji, setelah ini aku tidak akan berhenti untuk melakukan amal baik. Ngendikanipun Umar bin Khattab, Pak, setelah itu beliau banyak melakukan sedekah untuk membayar kafaroh. Terus ini kafarohnya itu pokoknya sedekah sebanyak-banyaknya, Pak. Sedekah sebanyak-banyaknya dan melakukan amal kebaikan tidak pernah berhenti. Karena merasa apa yang dilakukan oleh Umar kepada Rasulullah itu sesuatu yang kurang pantas. Ini Umar piyambak sing anu, sing napa lho, sing ngendikan. Umar piyambak ingkang ngendikan. Ini kejadian. Berarti dengan ayat ini Allah ingin mengabarkan kepada kaum muslimin yang ragu-ragu dengan perjanjian itu bahwa perjanjian ini adalah pintu terbukanya kemenangan. Jadi kalian jangan sekali-kali meragukan nabimu, jangan meragukan rasulmu. Setelah ini kamu akan mendapatkan kemenangan yang nyata, fatham mubina. Jadi kemenangan yang terang benderang, jelas. Wes ini menang. Dan memang itu langkah kemenangan yang luar biasa, Pak. Dalam sejarah mungkin ini satu-satunya kemenangan terbaik yang dilakukan oleh satu negara kepada negara yang lain. Menang tanpa perang. Jadi setelah itu kemudian kaum muslimin banyak menangguk kemenangan, menang tanpa perang. Jadi lek wong Jawa ngarani apa niku? Menang tanpa ngasorake. Ini angel lho, Pak. Biasanya wong menang kan ya ngenyek-ngenyek dhisik gitu ya. Wong arep gelut tinju niku wis biasane apa wae caci ajar ini. Ngoten ya biasane kan ngoten ya. Nah, ini ngenyek-nyenyekan dhisik. Ternyata bareng gelut kalah. Biasanya kan ngoten niku. Artinya biasanya kekalahan itu, kemenangan itu pasti dicapai dengan perang urat saraf dulu dan lain sebagainya. Ini tidak. Rasulullah tidak pernah menekan dalam perjanjian, gitu. Dalam perjanjian Rasulullah itu ngalah terus niku. Kowe karep ngene yo. Rasulullah hanya iya. Semua syarat orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang ditolak. Padahal syaratnya itu kalau dilihat sangat merugikan. Masya Allah, inilah kadang-kadang yang ngoten niku Pak nggih. Kadang-kadang itu kita merasa bahwa apa yang diberikan Allah untuk kita ini kok ngene yo. Aku pengen iki jane pindah ning Pacitan wis ning bandar ae misalkan. Misalkan lah ternyata ning bandar iki penak ngono lho Mas. Ning bandar iki penak misalkan. Lah niku udah dinikmati ngoten niku. Ora sangguyu-guyu Mas sampean. Ngerti sejarahku ini. Terus itu harus dinikmati. Kadang-kadang memberikan ini loh. Walaupun kita ini gak nikmat, tetapi kenikmatannya nanti akan banyak gitu ya. Kenikmatannya akan banyak. Nah, kaum muslimin begitu. Awalnya itu suudon, ya bukan suudon. Melihat apa ini, apa yang dilakukan Rasulullah, kok gini ya Rasulullah ngalah terus ya. Sampai Umar mengeluarkan kalimat yang seperti itu. Dan kemudian setelah ayat ini turun, kaum muslimin lega. Berarti setelah ini kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan memang seperti itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kaum muslimin tenang, balik pulang. Kemudian terjadi kejadian Abu Basir itu. Kemudian ada wanita muslim yang hijrah. Jadi wanita muslim yang juga melarikan diri dari Mekah ke Madinah, ingin bergabung dengan kaum muslimin. Maka ketika wanita ini datang, diterima oleh Rasulullah. Ketika wali mereka datang untuk mengambil wanita ini, Rasulullah tidak mengembalikan. Rasulullah mengatakan perjanjian itu berlaku untuk laki-laki. Tidak pernah saya menyetujui untuk wanita. Wah, ini menang Rasulullah. Kan perang wong lanang tok gitu.
Pas petang ini kan wong lanang tok niku. Sing wong wedok mboten wonten. Lah ini ada wanita yang hijrah, maksudnya nggih melarikan diri hijrahnya itu dari Mekah kemudian datang ke Madinah untuk bergabung dengan Islam. Maka kemudian oleh Rasul diterima. Ketika orang-orang kafir Quraisy menuntut, Muhammad, kembalikan wanita itu. Bukankah perjanjian kita kalau ada orang yang dari Mekah datang ke Madinah akan dikembalikan? Iya, tapi itu untuk laki-laki, wanita tidak. Nah, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini kemudian nanti dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengeluarkan ayat yang sekaligus menjadi ayat pengharaman bagi wanita-wanita mukminah dinikahi oleh laki-laki musyrik. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akal mu'minati muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna. Itu kan ya? Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna khillu lahum walahum yakhilluna lahunna. Bener tadi ya ayatnya gitu ya. Itu ayat Quran surat apa tadi? Surat apa tadi? Mumtahanah. Ayat berapa tadi? Kalau ustadznya lupa, apalagi saya. Tambah lupa saya. Jadi Al-Mumtahanah tadi ya. Itu Quran surat Al-Mumtahanah, Pak. Jadi Quran surat Al-Mumtahanah itu ayat itu turun berkaitan dengan kejadian ini. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, ada wanita yang ingin bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Kemudian orang-orang kafir menuntut agar wanita dikembalikan sesuai perjanjian, tapi ternyata wanita tidak masuk dalam perjanjian itu, maka tidak dikembalikan. Dan Allah membenarkan kebijakan Rasulullah SAW itu. Yang artinya, ini kalau saya salah diluruskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu seorang wanita yang berhijrah, jadi muhajiratin famtahinuhunna, maka kemudian uji wanita itu, disuruh nguji, Pak. Iki wong muslim tenan apa dudu? Kalau dia wanita betul, maka terima dia, ya. Kemudian jangan dikembalikan wanita itu kepada orang-orang, kepada suami-suami mereka. Jadi ini fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan dikembalikan lagi kepada orang-orang kafir. Jadi ini tidak boleh dikembalikan lagi wanita ini kepada orang kafir. Allah menegaskan lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahunna. Wanita mukminah ini tidak halal untuk mereka laki-laki musyrik. Dan laki-laki musyrik tidak halal untuk wanita mukmin. Ini sekaligus menjadi ayat yang mengharamkan wanita-wanita mukminah dinikahi oleh laki-laki non muslim. Ini Pak, non muslim Pak nih. Mboten namung musyrik, non muslim. Jadi non muslim itu nggih musyrik, nggih ahli kitab. Ahli kitab laki-laki, walaupun laki-lakinya ahli kitab, wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh. Lah kan katanya masih boleh. Itu untuk laki-laki. Tapi ini kita terjadi perbedaan fikih nanti. Perbedaan fikih. Nah, berarti Pak, lek sakniki wonten tren sakniki banyak laki-laki musyrik yang menikah dengan wanita mukminah. Karena alasannya apa? Saling cinta. Saya sudah berpacaran dengan dia selama 5 tahun dan saya mendapatkan banyak kesamaan. Samanya di mana? Seneng-seneng pedes, seneng-seneng ya misalnya kan. Akhirnya mereka menikah. Pernikahan seperti ini pernikahan yang batil, tidak dibenarkan. Karena Allah telah mengharamkan. Jadi para wanita monggo yang kagungan saudara wanita, putri-putri yang sudah waktunya menikah, ini harus mulai diberi pelajaran tentang cara mencari suami yang baik. Walaupun ganteng, kaya, kalau dia seorang non muslim, maka jangan sampai, ya jangan sampai dinikahkan itu. Lebih baik cari laki-laki yang ganteng, kaya dan muslim, ya, daripada ganteng, kaya non muslim. Kan mending ngoten nggih. Mending ngoten. Pokoknya mending ngoten.
pun niki ayatnya. Jadi ayat ini sekaligus mengharamkan wanita mukminah untuk dinikahi oleh laki-laki non muslim. Nikah pun isa napa dereng? Sampun. Oke. Lah tasih muluk teng mriki critane niku. Dereng. Nggih. Insyaallah nggih seperti itu tambahan kita bahwa ayat perjanjian Hudaybiyah itu menurut para ahli tafsir justru merupakan pintu terbukanya kemenangan besar berikutnya tanpa melakukan peperangan yang berarti, dan itu nanti akan dibuktikan sampai terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Insyaallah. Makatan Bapak Ibu, kirang langipun dalam nyuwun pangapunten, nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan hikmah-hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Makatan saking dalam nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.